Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Yaqulu Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya yang Allah senantiasa berikan kepada kita, sehingga kembali kita bisa duduk bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dan di dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati atau bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu dari taman-taman surga Allah Azza wa Jal, maka singgahlah kalian dan beristirahatlah kalian di dalam taman tersebut. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hilaqudz dzikr atau majalisul ilm, yaitu halaqah zikir atau majelis ilmu. Itu yang disebutkan sebagai taman surga. Sehingga duduknya seseorang dalam majelis, mereka sedang berada di dalam salah satu taman dari taman surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, inna fil jannati jannah, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat. Dan makna dari surga dunia itu adalah majelis ilmu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keikhlasan di dalam majelis ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di dalam surga Allah bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabiyyin, wasyuhada, wassalihin, wassiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua di antara orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan semua amal kita, sehingga kita mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan dari setiap amal tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada setiap mereka yang istiqamah di dalam mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita di dalam bab atau dalam kitab Zadus Salah itu masih dalam pembahasan takbiratul ihram. Kita membahas tentang takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini adalah rukun di dalam salat. Dan dulu kita katakan tidak sah salat seseorang jika tidak memulainya dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Dan biasanya diiringi dengan gerakan tangan, dengan mengangkatnya. Itu takbiratul ihram. Sehingga berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la salata illa bin nutqi. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan adanya ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka salat dan sebagai batas antara perkara-perkara yang sebelumnya dihalalkan akhirnya diharamkan di dalam salat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, miftahus salati tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pembuka salat itu adalah atau kunci salat itu adalah suci. Dan pengharamannya itu adalah takbir. Kemudian penghalalannya atau dikembalikan menjadi halal adalah karena salam.
Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, "Idza qumta ila salatika fakabbir." Jika engkau berdiri untuk melaksanakan salat maka bertakbirlah, yaitu dengan mengatakan Allahu akbar. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu akbar yang kemudian kita barengi dengan kalimat, dengan gerakan mengangkat tangan. Dan syarat-syarat takbiratul ihram bahwasanya takbiratul ihram harus dengan diiringi niat.
salat dengan tes. Ya, manakala seseorang itu sakit. Ya. Ketika seseorang itu sakit, maka seseorang itu dia boleh untuk salat dengan duduk. Ya, ketika mereka sakit. Adapun ketika mereka sehat, maka hukum asalnya mereka tidak boleh salat dengan berdiri. Dengan duduk. Fun ya. Bagi orang yang mereka sehat, maka mereka wajib dengan berdiri. Adapun bagi mereka yang sakit, maka ada udzur bagi mereka untuk tidak berdiri dalam salatnya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemana arah pandangan mata di dalam salat? Apakah betul di tempat sujud? Ataukah tidak boleh mereka memalingkan matanya selain dari tempat sujud? Ataukah ada kemungkinan bolehnya seseorang itu melihat ke arah lain selain dari tempat sujud? Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah sekalian, kalau kita lihat tidak ada dalil yang sahih. Berarti ada dalil, tapi kalau kita katakan tidak ada dalil yang sahih, berarti kemungkinan ada dalil tapi dhaif, lemah hadisnya. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan atau yang menyebutkan tentang di mana arah mata itu ketika salat diarahkan atau ditujukan. Tidak ada yang sahih. Ya. Karenanya seseorang itu ketika salat, ini kata kuncinya. Seseorang ketika salat boleh dia mengarahkan pandangan matanya itu kemana saja selama di situ dia mendapatkan kekhusyuan. Gak mungkin ke kiri, gak mungkin ke kanan. Itu sangat gak mungkin. Kemungkinannya apakah ke tempat sujud, atau lebih depan dari tempat sujud, atau memang ke depan. Itu kemungkinannya seperti itu. Kalau ke kanan ke kiri itu gak mungkin. Ya, gak mungkin. Maka kemungkinan ke tempat sujud, atau lebih rendah, atau lebih jauh, atau ke depan. Ke atas gak boleh. Ya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum fis shalah. Hendaknya seseorang mereka berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika salat, atau Allah akan cabut pandangan mereka. Ini kata Rasul, yang nggak boleh ke atas. Tapi kalau ke bawah itu kemana saja, ya, tidak ada keharusan. Dan umumnya ya, yang membuat lebih khusyuk itu kemana? Ke tempat sujud. Itu umumnya. Tetapi tidak ada dalil yang sahih. Adapun hadis ketika Anas bertanya, "Ya Rasulullah, aina ad'u basari fi shalah?" Ya Rasulullah, di mana aku letakkan pandanganku ketika salat? Nabi menjawab, "Fi mawdi'i sujudika ya Anas." Di tempat sujudmu wahai Anas. Hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Sehingga seseorang boleh mungkin di tempat sujudnya, atau lebih rendah, atau lebih jauh, atau ke depan. Ya, boleh saja, ya, sehingga tidak mengapa. Karena kita dengar sebagian ikhwah, ya, sebagian kawan-kawan, ketika ada orang yang Allahu Akbar, kemudian dia menang ke depan, apa kata dia? Tengok tuh, kata sunnah tapi salat macam itu, kata sunnah tapi salatnya mandang ke depan. Sementara tidak ada dalil sahih yang mengharuskan arah pandangan itu ke tempat sujud. Tetapi para ulama menyukai untuk mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud. Kenapa? Alasannya satu, karena itu dirasa lebih mendatangkan kekhusyuan. Coba kalau ke depan, terkadang depan kita orang punya kaosnya ada tulisannya pun aneh. Sudah kita baca, nanti terbayang-bayang, terfikirkan, dan seterusnya, merusak konsentrasi. Karena inti salat itu adalah khusyuk, itu yang kita cari. Sehingga di mana kita dapatkan khusyuk, maka di situ kita arahkan pandangan kita. Ada kalanya orang enggak di tempat sujud malah enggak khusyuk. Kenapa? Di samping kita orangnya, dia letakkan HP di bawah. Ya atau tidak? Letakkannya HP di bawah, layarnya ke atas. Pas layar ke atas ada orang nelpon. Ternyata yang nelpon ada tulisannya lucu, atau mungkin tulisan yang jarang dia temukan, dan sebagainya. Akhirnya dia membaca apa yang ada di layar tersebut. Jangankan itu, walaupun layarnya diletakkan ke bawah,
tampak oleh dia bentuk handphone dan kameranya. Terpikir oleh dia, ini handphone apa ya? Ini handphone apa orang ini? Handphone apa? Tayyib. Nah, kalau ada gangguan demikian, maka boleh-boleh saja diarahkan ke dinding atau ke depan, karena tidak ada keharusan untuk meletakkan pandangan ke arah tempat sujud. Hanya saja berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau menyatakan, "Wa man nadhara ila mawdhi'i sujudihi kana aslam lahu." Dan siapa yang melihat ke arah tempat sujudnya, maka itu yang lebih selamat. Ya, wa ab'ada min al-istighlal min al-istighal bi ghairi salatihi insyaallah. Dan itu lebih menjauhkan dia dari kesibukan yang melelehkan dia dalam salatnya. Ya, mandang ke tempat sujud apalagi yang karpetnya polos. Alhamdulillah, karpet kita polos sehingga nggak akan mikir aneh-aneh. Kalau karpet sebagian karpet kan ada yang di depannya itu ada juga model coraknya, atau bahkan terkadang ada model bunga-bunganya, ya kan? Tetap juga akan ada kepikiran lain-lain, karena mata kita itu selalu memberikan data dan merespon, sehingga akal kita, pikiran kita pun mengolah data yang diterima oleh mata. Nah, itu karena sebagaimana berkata sebagian guru-guru kita, otak kita ini seperti prosesor komputer. Dia akan mengolah apapun data yang dia dapatkan. Dan sumber data bagi kita itu berapa? Dua kan sumber data. Kalau bukan dari penglihatan maka dari pendengaran, itu sumber data. Makanya kalau datanya bervirus, maka prosesor akan rusak nantinya. Begitulah akal kita. Kalau data yang diserap oleh telinga, data yang diserap oleh mata, itu hal yang rusak-rusak, maka yang akan rusak adalah akal kita. Tayyib. Dan sebagaimana juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, al-khusyu'u fi salati an taj'ala nadharaka ila mawdhi'i sujudik. Selamat dalam salat itu, atau khusyuk dalam salat adalah dengan cara engkau meletakkan pandanganmu ke arah tempat sujudmu. Ini Imam Ahmad dari kalangan Hanabilah, Hambali, Imam Ahmad sendiri. Baik, kalau tadi dari Maliki mengatakan tempat sujud. Ulama Hambali, Imam Ahmad sendiri dia mengatakan tempat sujud. Kita lihat pandangan daripada ulama Syafi'iyah. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyatakan, "Wa yumkinu an yufarraqa bainal imami wal ma'mum, fayustahabbu lil imami an-nadharu ila mawdhi'i sujud wa kadza lil ma'mum." Illa haitsu yahtaju ila muraqabati imamihi wa ammal munfaridu fa hukmuhu hukmul imam. Lihat Ibnu Hajar mengatakan, mungkin bisa saja dibedakan antara imam dengan makmum, dan dianjurkan bagi imam untuk melihat ke tempat sujudnya. Adapun makmum bisa saja ke tempat yang lain, tapi aku lebih menginginkan atau aku lebih melihat bahwasanya makmum juga dianjurkan untuk melihat ke arah tempat sujudnya, kecuali orang yang memperhatikan kesalahan atau memperhatikan gerak-gerik imam. Karena memang dalam aturan Islam, imam itu ada naib imamnya. Imam itu ada naib imam, artinya ada pengganti imamnya. Dan pengganti imam ini biasanya menjadi orang yang akan mentashih imam ketika imamnya salah. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu ada di belakang imam itu imam khususnya, ya, sehingga sebagaimana dilihat oleh Imam Syekh Ali bin Al-Hudhaifi, Ali bin Abdul Aziz Al-Hudhaifi hafizahullah, ya, ketika beliau sedang salat di belakang imam, kemudian ada imam itu bacaannya salah, maka yang di belakang imam itu dia masih diam. Karena beliau tahu kesalahannya, sebelum dia membenarkan, nih perhatikan ya, kalau orang di belakang imam nggak tahu, ya kan, misalkan, terkadang orang yang di ujung dia serta-merta langsung benarkan, ya kan, ya kita nggak tahu sih apa maksudnya, ya, husnudzan kita semata-mata untuk membenarkan, walaupun ada sebagian orang dia udah di ujung, niatnya apa, supaya orang tahu bahwasanya dia itu hafal, fa ya subhanallah. Nah, Imam Ali Al-Hudhaifi hafizahullah ketika itu sebelum dia membenarkan, beliau begini,
agak ke depan sedikit, kemudian menoleh ke kiri. Memastikan ada enggak penjaga imam di belakang imam. Kalau ada, beliau diam. Beliau diam, enggak serta-merta langsung nyaut. Tapi kalau enggak ada, baru beliau akan membenarkan. Dan itu adab dalam salat. Terkadang imam itu Bapak Ibu sekalian ya, memang imam itu kesannya mudah ya. Imam kesannya mudah, tapi sebenarnya berat. Contoh, ketika dia membaca hafalan, tiba-tiba karena terkadang imam dia ingin memurajaah hafalannya di dalam salatnya. Bahkan terkadang bukan murajaah, memang dia udah lancar sebelumnya. Tapi karena yang namanya manusia, syaitan juga ada di situ. Dia terlupa. Coba kalau saling bersahutan. Sana ada yang membenarkan, situ ada yang membenarkan, di belakang ada yang membenarkan. Bingung imam. Bahkan terkadang dia grogi ketika itu. Ya, dia akan grogi ketika itu. Dan yang terbaik itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti imam, dia yang akan membenarkan ketika terjadi kesalahan imam tadi. Ya. Makanya Syekh Ali Al-Hudzaify ketika itu dia sedikit maju ke depan membungkuk, kemudian beliau melihat ke kiri, memastikan oh ada, maka beliau diam. Namun sekiranya tidak ada naibul imamnya, maka beliau akan yang menyanggah kesalahan imam ketika membaca surat tadi. Tayyib. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, maka melihat ke tempat sujud ini adalah merupakan qaulu awami ahli ilm, merupakan pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan pandangan mata ke arah tempat sujud, tapi bukan karena dalil sahih, bukan, karena mereka melihat kepada sisi khusyuknya. Dan di antara tempat yang paling memungkinkan untuk mendatangkan kekhusyuan adalah ketika mata itu diarahkan di tempat sujudnya. Itu yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dalam pembahasan beliau ini. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian kita katakan mengangkat tangan yang benar. Mengangkat tangan yang benar. Bagaimana mengangkat kedua tangan? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, mengangkat kedua tangan ini hukumnya adalah disyariatkan ketika takbiratul ihram dan juga ketika takbir intiqal yang memungkinkan untuk takbir mengangkat tangan. Sebagian ulama menyatakan bahkan bangkit dari sujud itu ada kalanya disunahkan untuk mengangkat tangan, walaupun ini tidak lazim di kalangan kita. Aneh nantinya. Baik. Dan yang lebih kuat, mengangkat tangan itu pada 4 hal, pada 4 kondisi. Sebelum saya sebutkan tata caranya, mengangkat tangan itu ada pada 4 tempat dan kondisi. 1, takbiratul ihram, mengangkat tangan. Ingat baik-baik ya, mengangkat tangan dalam salat itu ada pada 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika hendak ruku. Ketika hendak ruku, setelah membaca surat, sebelum ruku maka angkat tangan sembari bertakbir. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Ini 4 kondisi seseorang mengangkat tangan di dalam salat. Baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang cara dan gerakannya. Gerakan mengangkat tangan di dalam salat. Pertama, ukuran tingginya. Ukuran tingginya, setinggi apa? Ada beberapa hadis. Pertama, hadis dari Ibnu Umar bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku'
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan pundaknya ketika beliau mengawali salat, ketika beliau hendak ruku' dan ketika beliau bangkit dari ruku'. Jadi ada di mana sejajar dengan apa? Pundak. Nih, pundak. Allah. Ya, sejajar dengan pundak. Ini cara yang pertama. Ya, sejajar dengan pundaknya. Kemudian yang kedua, sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Telinga mana di sini? Yang ini, yang bawah. Pangkal apa namanya nih? Apa namanya nih? Hah? Cupie? Daun telinga semuanya. Ini dasar lah ya. Nah, oke. Dasar telinga. Cara yang kedua dasar telinga. Kalau ini tadi pundak, naik sedikit. Sejajar dengan ini. Ini cara yang kedua. Karena sebagaimana dalam hadis Al-Barra ibn Azib, yang sepundak hadis siapa tadi? Ingat-ingat. Kalau ditanya, emang setinggi apa takbir itu? 3 katanya. Atau 4 nanti kita sebutkan. 3 minimalnya. Sejajar dengan pundak, hadis riwayat Ibnu Umar. Sejajar dengan pundak. Hadis riwayat Al-Barra ibn Azib itu sejajar dengan dasar daun, dasar telinga. Karena kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa udhunayhi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu salat, maka beliau mengawali salatnya dengan takbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dasar daun telinga. Adapun cara yang ketiga, sejajar dengan ujung daun telinga. Berarti pucuknya. Nah, kalau tadi pundak, kemudian dengan ini naik sedikit lagi dengan atas ujung daun telinga. Ya, begini atau bawahnya lagi atau pundak. Dan ini ketiga-tiganya dibolehkan. Karena dalam hadis riwayat Malik ibn Huwairith, pundak Ibnu Umar, dasar telinga Al-Barra ibn Azib, yang ujung daun telinga adalah Malik ibn Huwairith radhiyallahu taala anhum. Ya, bahwasanya dikatakan hatta yuhadi bihima furu'a udhunai. Hatta yuhadi bihima furu'a udhunai. Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat tangannya untuk salat, maka beliau mengangkat tangannya itu sampai sejajar dengan bagian atas daun telinganya, pucuknya. Ya, itu. Namun para ulama berselisih pendapat menyikapi hadis-hadis itu. Dan pendapat yang lebih benar wallahu taala alam, boleh melakukan semua tata cara yang disebutkan. Yang itu lebih tepat. Mungkin ada kalanya orang ketika takbir sejajar dengan pundak. Mungkin di salat yang lain dia sejajar dengan dasarnya. Mungkin si lain dia sejajar dengan ujungnya. Yang salah tuh macam modi. Ya, kalau terlalu tinggi kayak orang mau ditembak kan, angkat tangan, di gini dia. Iya. Baik. Nah, kita sekarang bahas tentang masalah tingginya. Nanti kita bahas tentang bagaimana posisi telapak tangannya. Baik. Kalau berdirinya tadi, ini 1, 2, 3. Ya. Semuanya tadi kita katakan tadi. Yang lebih benar kata para ulama semuanya boleh dipakai. Itu yang rajih. Karena ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus pilih satu. Kalau pundak ya pundak. Kalau dasar ya dasar. Kalau ujung ya ujung. Pendapat kedua mengatakan boleh mana saja. Boleh mana saja. Ada kalanya boleh sisi pundak, boleh di bawahnya, boleh di ujungnya. Dan itu pendapat yang lebih benar. Allah taala alam bahwa kita boleh pundak, kita boleh dasar, kita boleh ujung. Ya. Ketiga-tiganya boleh
dilakukan. Semua tata cara yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi boleh dikerjakan, ya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan jaraknya itu antara pundak sampai ujung telinga itu jaraknya. Jadi selama masih berada di antara ujung telinga atas sampai ke pundak, maka itu boleh. Karena terkadang mungkin ada yang di sini, ada yang sedikit naik, tapi belum sampai di sini, artinya di lehernya. Tidak apa-apa juga, ya, tidak apa-apa juga. Cuman yang salah terkadang adalah, nih, terkadang gini, ya, maaf ya, di sini sejajar dengan dada, sementara tidak ada riwayat yang menyebutkan yang menyebutkan bahwa tangan itu diangkat sejajar dengan dada, tidak ada. Mankibai, yang kedua udhunai, yang ketiga furu' udhunai. Jadi kalau orang takbir Allah, ini namanya orang yang kasal, bermalas-malasan. Sementara kita hanya mengangkat kedua tangan dan tidak berat insya Allah, ya, maka tidak. Allah Akbar. Ini gimana ini? Kayak gini gimana nih? Ya kan? Maka tidak. Baik, ini tingginya ya, tingginya. Adapun kemudian posisi telapak tangan ketika diangkat, ya, posisi telapak tangan ketika diangkat, ini perhatikan lagi ya. Posisi telapak tangan ketika diangkat itu adalah telapak tangannya terbuka. Saya katakan telapak tangan, saya bahasnya telapak tangan bukan jari-jari ya. Jari-jari nanti. Telapak tangan ini dia dibuka, bukan gini. Kalau ini namanya apa namanya nih? Melengkung ya, nggak terbuka ini namanya. Wah, kan gitu ya. Ini enggak, tapi terbuka. Yang namanya terbuka berarti dia datar, lurus. Kemudian dikatakan dalam hadits Abu Hurairah, idza qama fi salati rafa'a yadayhi madda. Rasulullah SAW ketika salat maka beliau mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terjulurkan. Terjulurkan itu artinya memang ini ya udah terbuka telapak tangannya terbuka. Kalau kayak gini bukan terjulur namanya, tapi namanya mengurung. Tapi dia terjulur, buka. Kemudian kata beliau di sini, posisi jari-jari tidak rapat dan tidak renggang. Jari-jari ini tidak rapat, juga tidak renggang. Jadi jangan orang takbir, ini namanya berlebihan, macam robot jadinya. Ya, kalau orang takbir jari-jarinya tertutup, maka macam robot. Macam robot, tidak. Tapi dia natural. Dari bawah gimana tadi? Udah kayak gini, misalkan dari bawah kan gini nih. Tangan kita ada nggak yang di bawah begini? Nggak ada. Atau begini? Nggak ada kan, orang ketika jalan tangannya tertutup terus, nggak ada. Natural. Gimana tangan kita ketika los ke bawah kayak gitu? Nah, udah angkat aja. Allah. Mungkin antara saya dengan Bapak Ibu sekalian bukanya nggak sama, tapi begitu yang natural saya. Ini Allah. Inilah natural saya. Nggak ada dirapatkan, juga tidak ada dibuka. Udah Allah. Ini terbuka apanya. Kemudian dia tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Karena nanti ada posisi telapak tangan itu jari-jarinya dibuka dalam suatu kondisi, dan ada pula ketika jari-jari itu semuanya dirapatkan dalam kondisi yang lain. Dan insyaallah kita bahas nantinya, dan kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makanya tadi katakan bahwa posisi telapak tangan dia dibuka, telapak tangannya. Kemudian diangkat sejajar bahu ataupun dasar daun telinga atau sisi atas daun telinga. Kemudian jari tidak dibuka lebar, juga tidak dirapatkan, tapi biasanya pasti ada renggang, pasti ada celah, pasti itu. Kalau memang orang bukanya natural pasti, ya nggak mungkin buka natural tiba-tiba rapat, nggak ada, itu pasti. Makanya dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwasanya antara jari-jari beliau itu ada renggang sedikit-sedikit, karena itu natural ngangkat tangan, itu pasti. Nah, sebagian ulama menambahkan posisi yang ketiga. Sebagian ulama, ya, di antaranya para ulama di kalangan madhab Syafi'iyah, di antaranya ulama madhab Syafi'iyah, mereka menambahkan bahwa telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat. Ini sebagian ulama, berarti tidak semuanya. Berarti tidak semuanya. Paham ya? Ini saya sebutkan satu-satu. Kalau tingginya berapa tadi? Antara bahu sampai daun telinga bagian atas. Itu untuk tingginya. Telapak tangan bagaimana? Dibuka. Telapak tangan dibuka. Kemudian jari-jari tidak rapat dan tidak direnggangkan lebar. Nah, adapun arah telapak tangan ini kemana, maka ini menjadi pandangan sebagian. Saya katakan sebagian memandang bahwa telapak tangan itu mengarah ke arah kiblat. Berarti ada sebagian yang mengatakan tidak perlu. Paham maksudnya? Kalau dikatakan sebagian memandang ini ke arah kiblat. Sebagian berarti tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk mengarah ke arah kiblat. Tidak harus. Karena apa? Tidak adanya satupun dalil. Anda boleh cari di kitab manapun, hadis manapun Anda akan cari, maka tidak ditemukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya menghadapkan arah ke arah kiblat, ya. Tetapi memang ada satu yang dikatakan oleh para ulama menjadi pijakan. Tetapi hadis ini merupakan hadis yang lemah sekali, ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian itu memulai salat, maka hendaknya dia angkat kedua tangannya dan hendaknya dia arahkan perut, ya, telapak tangannya ini ke arah kiblat. Dan ini yang menjadi penguat madhab Syafi'iyah. Berarti kalau kita mau lebih luas lagi memahami bab ini, kalau kita sekiranya antara ada dalil dengan tidak ada dalil, berarti ada dalil namun hadisnya lemah, ya. Tetapi itu bisa digunakan. Kenapa? Karena ini bagian dalam bab penyempurna, dan ini lebih baik rasanya, dan ini lebih kepada kesempurnaan gerakan salat. Coba Anda salat begini dengan begini, mana kira-kira yang lebih sempurna kalau kita lihat bentuknya? Mana? Contoh nih, kita ngangkat tangannya sisi bahu, misal nih, kita angkat sisi bahu, kemudian telapak kita buka, jari tidak direnggangkan, tapi telapak tangan nggak ngadep kiblat. Gimana? Berarti kayak gini. Nih, Allah dengan Allah. Mana kira-kira yang lebih kita suka mandangnya? Tentu ketika telapak tangan mengarah ke arah kiblat. Satu. Yang kedua, karena memang posisi salat ketika berdiri seseorang kemana? Ke kiblat. Jari-jari kaki pun kemana? Ke kiblat. Sehingga ulama Syafi'iyah mereka lebih menyukai ketika takbir telapak tangan ini mengarah ke arah kiblat. Dan sebagaimana kebanyakan kita mengaku bahwasanya kita ini masyarakat Indonesia bermadhabkan Syafi'i, ya harusnya kalau Anda mengatakan kita madhabnya Syafi'i, berarti ya bagaimana ulama Syafi'iyah memandang tata cara telapak tangan ketika itu mereka takbir, harusnya ikuti dong madhabnya.
Ya, karena sebagian masyarakat kita ada yang Syafi'iyah itu yang seleranya, ya, yang lain ketika nanti selera Syafi'iyah tidak sama dengan keinginannya, ya atau tidak? Ada yang seperti itu. Giliran satu hal, kami ini Syafi'iyul madhab, kita ini orang Syafi'i, tapi di sisi lain ketika Syafi'i getol mengharamkan atau melarang, tapi pribadi dia pengen hal itu, kan masih ada pendapat yang lain. Berarti kita ini bukan masalah bermadhab siapa, tapi madhab kita adalah madhab apa? Madhab pilihan, ikhtiari madhab kita. Enggak Syafi'i, enggak Maliki, enggak Hambali, enggak Hanafi, tapi madhabnya ikhtiari. Mana yang sesuai? Mana yang sesuai? Sesuai apa? Seleo. Kalau sesuai, itu madhab saya. Kalau tidak sesuai, hadza laisa madhabi. Ini bukan madhab saya. Subhanallah. Hal yang seperti ini enggak boleh. Ya. Nah, madhab Syafi'iyah, kita bukan sedang mengatakan Anda wajib bermadhab, tidak. Kita enggak wajib bermadhab, itu tidak wajib. Tetapi bagaimana kita bisa memahami dalil kalau tidak menggunakan madhab? Ya atau tidak? Kalau wajib bermadhab enggak wajib. Kalau dikatakan wajib, bagaimana dengan sahabat? Ya enggak? Kalau dikatakan bermadhab itu wajib, bagaimana dengan sahabat? Sementara ulama madhab sekian ratus tahun setelah para sahabat itu wafat, kan? Setelah sahabat habis, baru duduk gini sekian ratus tahun nanti baru muncul ulama madhab. Ya toh? Berarti generasi tabi'in mereka belum mengenal istilah ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Ya, tayyib. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bermadhab tidak wajib. Tapi bagi kita orang akhir zaman, mengenal madhab itu sangat perlu. Karena ini pendekatan kita untuk mengenal hukum, bisa menyimpulkan suatu hukum dan bisa mengetahui mana yang lebih kita pilih dari perbedaan-perbedaan ini. Berarti bermadhab perlu atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak, tapi perlu. Dan itu memang sarana bagi kita. Ya, sarana bagi kita. Dan kita boleh memilih mau yang Hambali, mau yang Hanafi, mau yang Maliki, mau yang Hanafi. Tapi mayoritas kita masyarakat Indonesia rata-rata ngakunya mereka mengatakan Syafi'iyun madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Berarti clear ya. Kalau ada orang yang misalkan takbirnya sedikit begini, bermasalah atau tidak? Bermasalah atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak adanya dalil yang sahih yang menjelaskan ini harus ke kiblat. Tetapi kalau kita katakan untuk lebih menyempurnakan gerakan, kemana kita arahkan? Ke kiblat. Baik di sini. Paham ya? Artinya kalau ada orang yang nanti takbirnya Allah begini, gak usah dikomentari. Intinya dia ngangkat tangan, kemudian telapak tangannya terbuka, tingginya segitu, udah. Ya, udah. Kita nggak perlu terlalu berkomentar, karena penyakit kita ini berkomentar tentang orang, tapi kesalahan kita tidak terkomentari oleh dirinya sendiri. Ya, sama sering saya sampaikan ketika orang mempermasalahkan, puasa puasa Asyura cuma tanggal 10-nya doang. Misalkan nih, ada yang mengatakan tanggal 9-nya puasa enggak, terus tanggal 10-nya aja. Iya, masa iya tanggal 10-nya saja? Ini sama dengan puasanya Yahudi. Iya atau tidak? Nah, sementara ketika dia puasa dia tidak sahur. Sementara dia puasa tidak sahur. Tahu nggak puasanya orang yang tidak sahur? Puasa siapa? Orang-orang ahli kitab puasa mereka nggak pakai sahur. Nah, kita orang Islam puasanya dengan sahur. Ada kan orang yang sengaja nggak sahur? Berarti sama puasanya dia dengan puasa Yahudi.
Bahkan kalau ditimbang-timbang antara mana yang lebih parah atau mana yang lebih fatal, orang yang puasa Muharramnya tanggal 10 saja dengan orang yang puasanya tidak sahur, kira-kira mana yang lebih mendekati Yahudi? Saya tanya. Ayo. Antara orang yang puasa Muharramnya cuma di tanggal 10 saja atau orang yang ketika berpuasa sengaja tidak makan sahur, mana kira-kira yang lebih mirip dengan Yahudi atau ahli kitab? Yang meninggalkan sahur atau yang meninggalkan tanggal 9? Yang meninggalkan sahur. Kenapa? Satu, orang-orang Yahudi di zaman kita sekarang tanggal 10 Muharram mereka sudah nggak puasa. Sampai Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan nggak ada hukum makruh berpuasa di tanggal 10 saja. Nggak ada hukum makruh. Karena sebab Nabi itu ingin berpuasa di tanggal 9, apa sebabnya? Karena orang Yahudi mereka berpuasa kapan? Kapan Yahudi itu mereka berpuasa? Di zaman Rasul. Di zaman Nabi ketika itu mereka berpuasa di tanggal 10. Maka Nabi ingin menyelisihinya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, nah, adapun di zaman kita sekarang orang-orang Yahudi mereka sudah tidak berpuasa di tanggal 10. Artinya kalau seseorang berpuasa hanya di tanggal 10-nya saja, itu hampir dikatakan tidak menyerupai ahli kitab, karena mereka tidak berpuasa lagi di tanggal 10. Sehingga tidak ada hukum makruh. Walaupun segelintir ulama ada yang menghukumnya makruh, tapi wallahu taala alam. Wallahu taala. Bahkan saya mendapatkan pelajaran yang baru dari guru kita ketika kita daurah 4 hari yang lewat. Ketika beliau menyatakan, sebenarnya saya besok ini mau berpuasa tanggal 9, saya mau berpuasa, tapi karena panitia sudah menyatakan bahwa besok pagi itu jadwal makanannya enak, maka saya tidak berpuasa. Bayangkan, ini seorang dokter akidah. Tayyib, beliau menyatakan demikian, sebenarnya saya pengen berpuasa besok, tapi karena disampaikan menu saya besok pagi itu jadwalnya adalah menu enak, maka saya tidak berpuasa, sehingga saya berpuasa cuma tanggal 10 saja. Bayangkan. Mohon penjelasan rinciannya sahur. Penjelasan rincian? Tadi kan Ustaz masuk makan gitu. Sedangkan kita kan minum aja sahur minum kan. Atau betul kan itulah. Sahur itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lambung, itu sahur. Enggak makan, enggak harus makan maksudnya. Anda minum saja itu sudah sahur. Makanya Nabi kita katakan tasahharu, ya, sahurlah kalian walaupun hanya dengan meneguk air, itu sudah sahur. Dikatakan sahur itu ketika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam lambung kita, itu sahur. Mau itu air, mau itu nasi, mau itu pasir, mau itu tanah, mau itu batu, ya udahlah. Kita malu ketika Rasulullah menanya kepada istrinya, Aisyah, tidak ada makan pagi, dia langsung berniat untuk puasa. Sedangkan dia tidak sahur. Apa yang mau dimakan sahur? Enggak, maksudnya kan tidak sahur. Iya. Pagi Iya. mau sarapan, kata saya tidak ada makan dulu. Iya. Langsung dia pesan yang puasa. Iya, terus pertanyaannya? Pertanyaan kan tidak sahur. Nggak ada yang mau dimakan sahur. Kan dia puasa kan setelah Betul, saya paham. Permasalahannya kan di sahurnya kan. Nabi tadi kan dikatakan orang yang tidak sahur puasanya seperti ahli kitab. Ya, sementara Nabi tidak sahur, kan begitu? Itu yang ditanyakan. Mau sahur apa? Yang mau dimakan tuh nggak ada. Paham maksudnya? air minum juga ada. Gimana? Air minum juga ada. Apakah bapak atau datuk meragukan ketika itu Aisyah mengatakan tidak ada? Kasih makan kan. Betul. Apakah kita katakan Aisyah kemudian mengada-ada mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan? Tidak. Satu. Yang kedua, pertanyaan itu kapan terjadi? Pertanyaan itu kapan terjadi? Sebelum subuh, setelah subuh? Setelah subuh. Kalaupun ada air, apakah kemudian Nabi akan sahur ketika itu? Tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Itu puasa wajib, puasa sunnah? Puasa sunnah. Ada sebab atau tidak puasanya? Ada sebab. Kenapa sebabnya? Tidak ada yang mau dimakan. Sehingga dalam hal ini Nabi tidak menyelisihi perkataannya sendiri. Nabi tidak menyelisihi perkataannya sendiri. Pertama, memang tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang mau dijadikan sebagai sahur. Satu, kalaupun beliau sudah ada niat sebelum subuh, ketika nanya kepada Aisyah, sahur kita apa? Ya Rasulullah, nggak ada. Terus mau sahur juga, orang nggak ada. Masa iya air putih aja nggak ada? Nggak ada, kata Aisyah, nggak ada. Berarti memang nggak ada. Paham maksudnya ya? Nah, ini Aisyah. Harusnya yang kita ambil faedah dalam hadis ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Nabi itu kaya atau miskin? Kaya loh. Tapi kok bisa sampai tidak ada sesuatu pun yang akan beliau makan? Cuah. Tahu cuah? Apa cuah? Iya, itu Rasulullah SAW. Sampai beliau katakan, saya tidak suka ada harta yang berdiam di rumahku selama 3 hari. Enggak tenang. Ada harta 3 hari udah dikeluarkan. Tapi ini enggak akan ada dalam kondisi orang kita sekarang. Kalau kita udah mikirkan 30 tahun ke depan anak-anak saya makan apa? Iya kan? Rasulullah SAW memang betul beliau seorang rasul, keimanannya pada tingkat puncak keimanan, ya kan? Rasulullah imanannya pada puncak keimanan. Kita nggak akan mungkin bisa, bisa. Bahkan seujung kuku nilainya dengan keimanan Rasulullah nggak bisa. Tetapi kita berusaha untuk mengikuti dan mencontoh semampu kita apa yang beliau sampaikan, sehingga kita ya kalau kita berpuasa usahakan walaupun hanya air, ya, walaupun hanya air, mau itu wajib ataupun puasa sunnah, selisihi. Karena Nabi katakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur sebisa mungkin. Seteguk air. Pokoknya udah ada yang masuk, itu sudah sahur. Coba kalau sempat ya, Nabi katakan sahur itu harus makan. Susah nggak? Susah banget. Karena banyak orang yang nggak bisa makan, ya kan? Untungnya sahur itu pada kadar cuman asal ada yang masuk ke dalam lambung, itu udah dikatakan sahur. Toba. Dengan itu kita dapat pahala yang sangat banyak. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau menganjurkan dan sangat menekankan agar sahur itu tetap ada. Di samping dia barakah, menjadi pembeda antara puasa kita dengan ahli kitab, juga dia mendatangkan doa-doa para malaikat. Banyak sekali keutamaan sahur, dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, mengangkat tangan tadi ya, yang terbaik kalau untuk tingginya antara pundak sampai bagian atas daun telinga, kemudian posisi telapak telapak tangan dalam kondisi terbuka, jari-jarinya natural, tidak direnggangkan juga tidak dirapatkan. Adapun arah telapak tangannya kemana, yang kita katakan yang lebih baik adalah menghadap ke arah kiblat. Itu saja. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya silakan ya. Tempat sujud. Tayyib. Di antara hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat itu adalah memejamkan mata. Itu makruh di dalam salat. Tidak membatalkan salat, tapi dia makruh. Hukumnya makruh. Kecuali karena ada perlu. Contohnya orang yang sakit kepala keras, terkadang kan dia ketika nahan sakit harus gimana? Khusyuknya. Memang betul kekhusyukan kita perlu cari. Tetapi ketika itu dimasukkan dalam hal yang makruh, maka tidak dibolehkan. Sesekali boleh.
Sesekali untuk betul-betul menarik kekhusyuan, setelah dapat buka, tapi itu jangan dirutinkan, ya. Iya betul. Tapi jangan dirutinkan, ya. Jangan dirutinkan karena itu makruh di dalam salatnya. Sebisa mungkin mata dibuka dan mencari kekhusyuan. Untuk awal mungkin sekedar untuk mencari kekhusyuan, dapat sebentar udah buka, ya. Karena hukumnya makruh memejamkan mata di dalam salat. Wallahu a'lam. Silakan. Sini bertanya Ustaz masalah meletakkan tangan setelah mengangkat takbir. Saya menengok ada jemaah kita meletakkan tangan, memang ada di sini, ada di sini, ada di sini Ustaz. Itu yang pertama. Kedua, setelah sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah meletakkan Sedekap. Apakah ada hadisnya yang boleh bagaimana dan apa hikmahnya? Baik. Ini sebenarnya pembahasannya lebar, tapi mungkin secara rinci besok ketika sampai di situ kita jawab secara singkatnya saja untuk pengetahuan. Pertama, masalah posisi tangan ketika sedekap. Ini pekan depan insyaallah kita bahas, ya. Tapi sedikit saya sampaikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menyatakan, ya, bahwa minas sunnati an yad'a ar-rajulu yadahu tahta surrah. Kata Ali bin Abi Thalib, bagian daripada sunnah itu adalah seseorang meletakkan tangannya dalam salat itu tahta surrah. Tahu surrah? Surrah itu pusar. Ini Ali bin Abi Thalib siapa? Sahabat. Siapa lagi? Sepupu Rasulullah. Siapa lagi? Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Banyak posisi ataupun posisi Rasulullah di mata Nabi Muhammad, dari semua arah ada. Dan dia termasuk sahabat yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Baik. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan minas sunnah, termasuk di bagian daripada sunnah, wad'ul yadi ala tahta surrah, meletakkan tangan di bawah pusar. Baik. Saya sampaikan ini untuk supaya hal ini tidak diingkari. Paham? Saya sampaikan perkataan Ali bin Abi Thalib ini untuk supaya tidak diingkari. Artinya Bapak Ibu sekalian, masalah ini masalah luas. Bahkan hadis yang menyatakan ala sadr, ya, di depan dada atau di dada, ini hadisnya banyak para ulama mengatakan hadisnya bermasalah. Hadisnya bermasalah. Dan bahkan sadrun dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya dada. Kalau orang mengatakan sadr itu dada, dia bukan orang yang paham bahasa Arab, tapi dia orang yang sempat membaca kamus. Paham? Kalau orang mengartikan sadr itu hanya maknanya dada, dia bukan orang yang paham bahasa Arab, tapi dia hanya orang yang pernah membaca kamus, dan arti sadrun adalah dada. Adapun sadr itu artinya adalah depan. Di antara makna sadr artinya adalah depan. Makanya sudira hadithan artinya adalah baru dicetak atau baru dikeluarkan, baru diterbitkan, berarti baru, sesuatu yang terdepan. Sadrun berarti selama letaknya di depan, maka itu masih dikatakan meletakkan tangan. Sehingga kalau kita katakan dari pendapat Ali bin Abi Thalib, berarti boleh meletakkan tangan itu di bawah pusar. Kalau di bawah pusar berarti kan antara di atas di kandung kemih, kan begitu. Dan nyaris orang akan melihat, kok di bawah pusar ya, seolah-olah orang menutupi kelaminnya, kan begitu. Tapi ini sengaja kita sampaikan supaya tidak ada orang yang berpandangan sinis atau berpandangan lain atau menganggap itu sebagai sebuah ketabuan. Tidak. Sedikit Ustaz, sesuai dengan tadi makan takbir kan, telapak tangan itu kan menghadap kiblat, itu kan kayak sempurna. Kalau saya tengok di sisi Istiqlal kan imamnya enggak ada, agak tak sempurna Ustaz. Di sini tangannya. Jadi kalau sahabat makan takbir tadi, misalnya di itu kan, sok nyambi aja Ustaz. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum. Saya katakan tadi, pertanyaannya tadi apa? Ada yang meletakkan di situ. Saya katakan, saya benarkan atau tidak?
Saya membenarkan secara mutlak atau tidak? Apakah saya juga menyalahkan secara mutlak? Tidak. Artinya semua gerakan salat itu ada yang terbaik, ada yang mendekati sempurna, ada yang boleh. Itu gerakan salat. Apakah gara-gara kita memandang sesuatu yang aneh kemudian kita salahkan? Maka tidak. Kita juga nggak boleh memandang demikian. Karena ini Ali bin Abi Thalib. Apakah kita katakan Ali bin Abi Thalib orang aneh? Sementara Ali bin Abi Thalib satu, beliau orang yang dijamin masuk surga, atau tidak? Apakah kita katakan dengan akal kita katakan aneh kali Ali bin Abi Thalib nih, masa meletakkan tangannya di bawah pusat? Gak bisa. Ali bin Abi Thalib termasuk di antara orang yang mulia di kalangan sahabat. Tetapi Ali bin Abi Thalib bukan orang maksum yang kemudian semuanya harus diterima. Ketika ada riwayat yang lain yang menjelaskan secara lebih detail tentang bagaimana Rasul bersedekap, kenapa tidak itu yang kita pilih? Tayyib, kan ini di sini kata kuncinya. Kenapa yang tidak itu yang kita pilih? Tetapi apakah dengan kita memilih sesuatu kemudian kita akan rendahkan atau kita akan langsung tolak mentah-mentah? Sementara di situ ada keterangan dari seorang Ali bin Abi Thalib. Ya kita katakan, mungkin yang dahulunya orang meletakkan di sini, kemudian mendengarkan hadis itu dan Ali mengatakan minas sunnah, bagian daripada sunnah, dia langsung terpatri. Ali nih bukan orang main-main, dia mengatakan sunnah, maka diletakkan di situ. Salah nggak dia? Salah nggak dia? Tidak salah. Dan itu hak dia. Itu hak dia. Tapi kalau bicara secara pribadi, maka kita katakan hampir sama dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau kita secara pribadi, apalagi kita masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia, kalau letaknya di situ, orang akan langsung terasumsi bahasanya nutupin apa, kan begitu? Tapi bagi negara yang lain itu lumrah sekali. Bagi negara lain itu lumrah. Bahkan Anda akan ketemukan nanti orang kalau takbir begini, Anda akan ketemukan Allahu Akbar. Nah, kita akan temukan dari sebagian madhab dia nggak bersedekap, ya. Ada juga Allahu Akbar, biasa. Ini hal yang biasa. Ini namanya fikih. Ini namanya fikih. Makanya dulu di awal saya katakan belajar fikih siap-siap, ya. Dan kita harus siap untuk menerima, ya. Belajar fikih harus kayak gitu. Mau apapun, mau haji, mau umroh, mau sholat, mau puasa, ya, harus harus menerima, ya. Satu. Yang kedua yang saya jawab, praktek yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika beliau berdiri. Paham? Praktek ini ketika beliau berdiri, tidak dipraktekkan ketika sedang duduk. Jadi jangan dipraktekkan ketika duduk. Kalau ketika duduk di sini iya. Kalau duduk Anda letakkan di bawah pusar, pasti otomatis nutupin kemaluannya. Jangan dikonotasikan ke situ. Istilahnya kita menganggap Ali bin Abi Thalib melakukan kesalahan. Ini bagian daripada khilaful adab. Kurangnya adab kita kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau orang yang dijamin masuk surga. Kita udah yakini Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan sesuatu bukan tanpa ilmu. Nggak mungkin orang yang dijamin masuk surga terus serampangan mengomongkan sesuatu, nggak mungkin. Ya, terkadang kita yang belum sampai, kita yang belum paham, ya. Tetapi saya katakan, kalau saya pribadi memang betul agak-agak rasa lain ketika di situ, ya. Tetapi kita katakan nggak boleh kita kemudian menolak ini, dan kita katakan itu hak dia, dan itu bagian daripada yang dilakukan sebagian sahabat. Bahkan sebagian madhab ada yang memilih seperti itu. Bahkan yang tadi bahkan sama sekali tidak sedekap. Ya, ini masalah fikih, maka berlapang-lapang. Ini masalah fikih. Tapi kalau akidah kita belajar antara iya dan tidak. Ini kalau akidah. Kalau fikih bisa 4, 5, 6 persimpangan semuanya bisa dimasuki. Itu namanya fikih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa yang satu lagi tadi apa? Ya, tapi itu besok aja lah Bang, ya, Ustaz, ya, karena itu cukup panjang juga pembahasannya. Ya, insyaallah taala di pertemuan berikutnya biidznillah. Ya, dan ingat pekan depan kita evaluasi. Nah, pekan depan evaluasi ujian.
Ujiannya ujian lisan nih. Ujiannya ujian lisan, bukan ujian tulisan. Ya, silakan siap-siap untuk mendatangkan jawabannya, dan mudah-mudahan ada pahala akhirat dan juga bagian daripada dunia, insyaallah. Tapi intinya Anda faham dan itu yang akan kita amalkan. Adapun untuk dunia itu sifatnya plus bonus saja. Ya, nengok catatan. Ya, makanya seminggu tengok catatannya. Ya kan? Dari hari ini menjelang Senin depan tengok catatannya. Pas jawab jangan lagi lihat catatan. Wallahu taala alam bisawab. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kalimat-kalimat yang mungkin kurang enak di telinga atau di perasaan, terutama kepada datuk. Betul ya. Insyaallah aman-aman saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang senantiasa dalam ukhuwah dan kebaikan. Dan akhirul kalam wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.